اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alna wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para jamaah sekalian dimanapun berada, kembali kita bertemu lagi di dalam tema-tema berikut ini, membahas tentang rasionalitas Quran. Nah, beberapa tema-tema yang lalu ada beberapa kata yang kita jelaskan atau yang kita sebut, di antaranya pertama apa yang kita sebut dengan bashar. Yang kedua apa yang kita sebut dengan Adam. Yang ketiga kita juga mendengar apa yang kita sebut dengan insan. Nah, dalam kesempatan ini mungkin kita akan membahas atau berusaha memahami tentang satu persatu daripada makna kata-kata ini. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membahas yang pertama dulu, dari ketiga hal entitas kehidupan itu, tentang al-bashar. Nah, baik bashar maupun Adam ataupun insan, kita tahu bahwa tiga konsep ini, tiga istilah ini merupakan entitas-entitas kehidupan, adalah suatu makhluk-makhluk yang memiliki kehidupan. Nah, di dalam Al-Quran kalau kita lihat, misalnya di surah Al-Anbiya ayat 30, sana Allah berfirman, waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyun, bahwa segala sesuatu kehidupan di alam semesta ini apa saja, baik itu dunia flora maupun dunia fauna maupun dunia manusia, itu sumber awal daripada kehidupan adalah alma, adalah air. Nah, oleh sebab itu kita ingin melihat dulu misalnya di dalam dunia flora, dunia tumbuh-tumbuhan. Nah, di dalam dunia tumbuhan ini misalnya kalau kita lihat ada surah An-Nahl ayat 10 sampai 11. Di sana Allah berfirman, "Wallazi anzala minas sama'i ma." Allah lah, dan dialah Allah yang menurunkan dari langit itu air. Nah, dari air inilah lakum minhu syarab. Nah, ini dari air inilah bisa untuk kalian minum. Wa minhu sajaratun fihi tusimun. Dari air ini juga Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di mana kita bisa menggembalakan ternak. Nah, dari situ juga yunbitu lakum bihi az-zar'a. Dari situ juga berkembanglah segala pohon-pohon, pepohonan dan wazaitun, pohon zaitun. Ada juga wan nakhili, kata Allah, dari zaitun. Ada juga anggur, di situ juga wal a'nab, kurma wal a'nab. Jadi wa min kulli samarat, dan semua buah-buahan itu tumbuh karena adanya air dari langit tadi. Nah, jadi yang pertama berarti dapat kita katakan bahwa dunia flora ini juga, dunia tumbuh-tumbuhan, dia hidup, muncul kehidupan itu dari air. Yang pertama. Yang kedua, dunia fauna, dunia hewan, dunia binatang. Nah, ini dapat juga kita lihat misalnya di surah An-Nur ayat 45. Ayat 45. Di sana Allah mengatakan, wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Jadi Allah juga menciptakan segala hewan itu dia berasal dari air. Nah, tapi hewan ini Allah katakan faminhum may yamsha ala butnihi.
dia ada juga yang berjalan dari dia berjalan melalui perutnya. Ada juga yang Allah katakan mayyasha ala rijlain, ada juga dengan berjalan dengan dua kaki, ada juga dan seterusnya ayat itu. Ada juga yang mengatakan dikatakan juga dia berjalan ala arba'i, atas 4 kaki. Nah, Allah yakhluqullahu ma yasha, Allah dapat mempola, dapat membuat apa yang dia kehendakinya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, ini dapat kita pahami berarti hewan juga itu munculnya dari air. Nah, kalau begitu bagaimana tentang bashar? Nah, baik flora tadi saya katakan, baik flora maupun fauna ini bersumber dari air. Nah, jika kehidupan dari air, pertama kita tentukan dulu berarti baik flora maupun fauna maupun bashar ini sumber awal pertamanya adalah air. Nah, kalau kita lihat misalnya di surah As-Sad 71 dan 72. Di sana Allah berfirman, "Idz qala rabbuka lil malaikat." Jadi, ingatkah ketika Allah berfirman kepada malaikat, "Inni khaliqun basyaran min tin." Aku ingin menjadikan bashar dari tanah. Fa'iza sawaituhu wa nafaqtuhu fi min ruhi faka'u lahu sajidin. Jadi Allah menyatakan Allah akan menciptakan bashar yang dikhalaqanya dari tanah, yang kemudian ditiupkan roh, kemudian baru diperintahkan untuk sujud kepada yang disebutnya bashar tadi. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa dari ayat ini, pertama, bashar yang diciptakan Allah ini sebagai entitas kehidupan dia dari air, sebagai entitas lain fisiknya dia dari tanah. Jadi ada dua materi di sini untuk al-bashar. Dia diciptakan dari tanah dan dia juga dijadikan kehidupannya dia dari air. Nah, inilah yang membedakan cikal bakal manusia, cikal bakal insan ke depannya dengan dunia flora atau dunia fauna, Nah, dunia flora atau fauna ini hanya diciptakan dari air. Sedangkan dunia manusia ini diciptakan dari tanah dan air. Nah, kalau begitu dapat kita simpulkan bahwa al-bashar ini adalah pertama kehidupannya dia berasal dari air, alma. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan dan hewan itu dia mengalami perubahan bentuk seperti yang ayat yang kami katakan tadi di surah An-Nur 45, dia dari air, kemudian dia ada yang berjalan melalui perutnya, ada dua kaki dan 4 kaki. Jadi dia mengalami perubahan bentuk. Ini dapat kita lihat misalnya yang namanya kodok itu, katak itu awalnya dia seperti ikan. Nah, lama-lama dia naik darat, tumbuh kakinya. Nah, ada perubahan bentuk. Nah, sedangkan bashar yang tadi berasal dari tanah dan air tadi, dia tidak mengalami perubahan bentuk, tapi arahnya penyempurnaan bentuk. Sebagaimana yang dikatakan Allah tadi, fa'iza sawaituhu. Jadi dia mengalami penyempurnaan bentuk. Nah, setelah bentuk ini sempurna, kemudian Allah baru meniupkan roh kepada makhluk al-bashar tadi. Nah, makhluk al-bashar inilah yang berkembang hidup, berkembang sebagaimana makhluk-makhluk biologis lainnya. Seperti sifat-sifatnya makan, minum, sakit, mati. Nah, ini berkembang. Sifat-sifat inilah yang kita dengar dengan basyariah. Jadi ketika kita mengatakan jadi istilah bashar adalah istilah makhluk hidup yang secara biologis dia sama dengan makhluk-makhluk hidup lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, al-bashar adalah sebutan makhluk hidup yang belum ditiupkan
ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah mengatakan faiza sawaituhu. Allah sempurnakan dulu, kemudian baru wa nafaqtuhu fi min ruhi. Baru Allah meniupkan roh. Jadi apa yang dapat kita katakan di dalam kesimpulan dari tema ini? Jadi al-bashar adalah makhluk hidup yang hidup dan berkembang sebelum ditiupkan oleh Allah, sebelum ditiupkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks bashar inilah Allah berfirman, misalnya di Al-Kahfi ayat 110 itu Allah katakan, "Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya." Katakanlah Muhammad, aku juga adalah seorang bashar seperti kalian, yang dimana diberi wahyu. Wahyu itu innama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya tidak ada Tuhan kalian itu melainkan Tuhan yang wahid, yang satu. Artinya seluruh manusia baik dari awal penciptaannya maupun sampai sekarang secara mendasar bentuk dan sifat-sifatnya dia berasal dari makhluk yang namanya bashar. Nah, dalam konteks awal penciptaan, makhluk-makhluk al-bashar inilah yang belum ditiupkan ruh kepada oleh Allah kepadanya. Nah, nanti kita bahas pada tema selanjutnya. Setelah al-bashar ini ditiupkan ruh oleh Allah, maka disinilah dia berarti mempunyai apa yang pernah kita bahas, dia mempunyai potensi kesadaran. Nah, dengan potensi kesadaran itulah dia bisa belajar. Oleh sebab itu, di ayat yang lain selanjutnya, Allah mengajar Adam asma. Allah tidak pernah mengatakan Allah mengajar bashar. Kenapa? Karena bashar memang belum memiliki potensi roh yang ditiupkan oleh Allah. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan dengan kesimpulan bahwa al-bashar adalah makhluk biologis yang berhidup dan berkembang di alam ini, yang dimana dia belum ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.